warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Irsa Aprianti. Dan di video kali ini saya akan menyelesaikan uji signifikansi pada sebuah data lagi. Oke, langsung saja. Di sini data yang saya ambil, saya mengambil data dari Google dengan judul format penilaian pretest dan post-test. Ini dia kegiatan TBC. Oke, langsung saja kita masuk ke Excelnya. Nah, data yang tadi sudah saya kopikan ke dalam Excel, dan di sini datanya hasil pretest dan post-test RT 03 RW 06. Nah, oke, selanjutnya ini kita akan masuk ke uji Kolmogorov-Smirnov. Langsung saja. Di uji Kolmogorov-Smirnov test, kita menyelesaikan satu-satu data, yaitu pertama kita selesaikan data dari pretest. Nah, langsung saja. Di sini pertama kita mencari rata-rata dari pretestnya menggunakan rumus di Excel. Kemudian untuk standar deviasi di sini saya singkat SD, kita gunakan rumus di Excel juga. Nah, selanjutnya untuk frekuensi kumulatif di sini kita menggunakan data urut. Nah, di sini Fs untuk frekuensi kumulatif yang pertama kita bagi dengan frekuensi kumulatif yang terakhir. Kemudian kita ikat frekuensi kumulatif yang terakhir dengan lambang dolar. Kemudian kita copy. Nah, selanjutnya kolom ZI. Di sini rumusnya X1 dikurang dengan rata-rata, kemudian dibagi dengan standar deviasi. Di sini standar deviasi kita ikat juga kolomnya dengan lambang dolar, kemudian rata-rata juga kita ikat dengan lambang dolar, dan di sini kita beri tanda kurung, kemudian enter. Kemudian kita copy aja ke bawah. Nah, selanjutnya kolom FTZI. Di sini kita menggunakan rumus nomsdis dari ZI-nya. Kemudian bisa kita copy aja. Selanjutnya untuk nilai Fs dikurang Ft, di sini kita menggunakan rumus absolut. Absolut dari Fs dikurang Ft. Kemudian kita tarik ke bawah. Nah, di sini kemudian di sini untuk nilai D hitung kita gunakan rumus maksimal. Kita mengambil jumlah yang paling besar di kolom Fs dikurang Ft ini. Nah, kemudian untuk K-tabel kita bisa ambil pada tabel Kolmogorov-Smirnov test. Nah, untuk K-tabel kita ambil dari ini, tabel nilai kritis uji Kolmogorov-Smirnov, dan kita lihat tadi data kita ada 17, kemudian kita ambil pada pertemuan 0,05 alfa 0,05, dan di sini pertemuan 17 artinya yang ini. Tetapi di sini kita sudah mengambil satu data, jadi di tabel nilai kritis uji Kolmogorov-Smirnov kita bebaskan satu data, berarti kita ambil di pertemuan antara alfa 0,05 dengan data nomor 16. Oke, di sini 0,327 kita masukkan ke dalam K-tabel. Di sini 0,327.
kita masuk hipotesis di sini. H0 data berdistribusi normal, kemudian H1 data tidak berdistribusi normal. Dari sini kita dapat mengambil keputusan langsung, data berdistribusi normal jika D hitung lebih kecil dari katabel. Kita tulis dulu di sini D hitungnya. D hitung 0,2312244. Kemudian katabelnya 0,327. Apabila kita lihat di sini 0,2 dan di sini 0,3, yang berarti 0,2 lebih kecil dari 0,3. Nah, untuk kesimpulannya dapat kita ambil terima H0 dan tolak H1. Kemudian kita lanjut ke tabel selanjutnya. Masih uji Kolmogorov-Smirnov, tapi kita menguji data sesudah. Nah, sama seperti tadi, yang pertama kita cari rata-rata dan standar deviasinya terlebih dahulu. Kemudian kita sorot datanya. Selanjutnya standar deviasi. Kita sorot datanya. Selanjutnya frekuensi kumulatif. Di sini kita buat nomor urut dari data. Oke, selanjutnya untuk nilai Fs, di sini kita gunakan rumus. Yang pertama ini, frekuensi kumulatif yang pertama dibagi dengan yang terakhir. Kemudian kita ikat dengan lambang dolar. Kemudian bisa kita copy ke bawah. Nah, dan untuk nilai Zi kita dapatkan dengan cara buka kurung dulu, nilai Y yang pertama dikurang dengan nilai rata-rata, kemudian dibagi dengan standar deviasi. Di sini selanjutnya bisa kita ikat dengan lambang dolar. Nah, kemudian enter. Kemudian kita copy aja ke bawah. Selanjutnya kolom FTZI. Di sini kita gunakan rumus NOMSDIS. Nilai Z. Kemudian kita copy ke bawah. Dan untuk kolom Fs dikurang Ft, kita gunakan rumus absolut. Kemudian Fs dikurang dengan Ft. Tinggal kita copy ke bawah aja. Selanjutnya nilai D hitung dan katabel. Untuk nilai dihitung sama seperti tadi, nilai maksimal dari data Fs dikurang Ft. Kemudian untuk katabel kita dapat samain dengan yang tadi 0,327 karena datanya masih sama ya, masih kita kurangin satu data. Kemudian kita masuk ke hipotesis. H0 data berdistribusi normal, H1 data tidak berdistribusi normal. Daerah keputusannya data berdistribusi normal jika dihitung lebih kecil dari katabel. Sini kita masukkan dulu nilai dari dihitungnya 0,752746892 dan katabelnya 0,327. Dapat kita lihat di sini bahwa dihitung lebih besar bukan lebih kecil. Berarti kesimpulan yang kita dapat yaitu terima H1 dan tolak H0, yang berarti kan data tidak berdistribusi normal.
selanjutnya kita masuk ke uji signifikansi data. Nah, uji signifikansi data di sini kita langsung memasukkan dua data sebelum dan sesudah atau pretest dan posttest. Oke, untuk nilai yang pertama, nilai D dapat kita ambil dari Y dikurang dengan X. Kemudian kita kopikan ke bawah. Nah, kemudian di sini kita cari rata-rata terlebih dahulu, rata-rata dari kolom D menggunakan rumus Excel average. Kemudian kita sorot datanya. Nah, ini rata-ratanya. Kemudian di sini D dikurang MD. Yang D ini dikurang dengan MD. Dan MD-nya kita ikat dengan lambang dolar supaya tidak lari. Kemudian enter. Kita copy ke bawah aja. Oke. Selanjutnya XD pangkat 2 sama dengan di sini XD kita pangkatkan dengan 2. Kemudian kita copy. Nah, selanjutnya jumlah kita masukkan rumus sum. Kita sorot datanya. Oke, itu dia jumlahnya. Kemudian di sini juga kita masukkan rumus sum. Kita sorot datanya. Nah, ini. Selanjutnya, kita masuk hipotesis H0 tidak ada perbedaan rata-rata skor sebelum dan sesudah. Kemudian H1 terdapat perbedaan rata-rata skor sebelum dan sesudah. Dan di sini ada rumus T hitung. T hitungnya kita dapat dari rumus ini. Kita lihat saja. Sama dengan kemudian MD, nilai MD ini dibagi dengan akar dari SQRT dari sigma X D kuadrat yang ini, kemudian dibagi dengan N nya 17, kemudian dikali dengan 17 dikurang 1, enter. Nah, 0,88994. Kemudian T tabel dapat kita lihat pada tabel t-test. Nah, pada tabel T dapat kita lihat di sini yang 0,050. Di sini data kita ada 17, ya kan? Kemudian di sini data kita ada 17, tetapi kita sudah mengambil dua data. Data itu berpasang-pasangan, jadi kita lepaskan dua data, dan berarti kita ambil pada data ke-15. Ini dia. Pada pertemuan 0,05 dengan data nomor 15. 2,13145. 2,13145. Nah, jadi kita lihat di sini kriterianya. Terima H0 apabila min T hitung lebih kecil dari T tabel. Kemudian yang kedua, terima H0 apabila T hitung lebih kecil dari tabel. Kita lihat di sini T hitungnya 0,88 dan T tabelnya 2, sekian. Jadi dapat kita simpulkan bahwa tidak ada perbedaan rata-rata skor sebelum dan sesudah. Artinya kita terima H0 dan tolak H1. Tidak ada perbedaan rata-rata skor sebelum dan sesudah. Oke, jadi sekian video kali ini. Semoga bermanfaat, dan kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.